Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Apakah masih semangat? Semangat Pak, semangat. Ya bagus, harus tetap semangat meskipun pembelajaran kali ini siang hari ya, tapi semangat kalian harus semangat pagi. Yuk, siapa? Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silahkan kepada ketua murid untuk memimpin baca doa. Baik Pak. Siap, baik Bapak dan teman-teman. Sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita kali ini diberikan kelancaran dan diberikan keberkahan serta ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Allah. Amin, amin. Sebelum itu, Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Ada Pak. Siapa? Michael Pak. Oh, Michael. Kenapa Michael? Sakit gigi. Oh ya, mari kita doakan. Semoga Michael diberikan kesembuhan. Amin. Amin. Ini Bapak lihat bangku yang depan masih kosong. Coba yang di belakang itu, Hadi. Ya, Pak. Silakan maju ke depan. Baik. Oh, Adi ke depan, Adi. Siap. Oke, ya. Pada pembelajaran kali ini, seperti yang sudah Bapak jelaskan di minggu kemarin, itu terkait pertumbuhan dan perkembangan. Apakah dari anak-anak sudah mempelajari ataupun sudah membaca terkait materi yang akan dipelajari kali ini? Sudah sedikit Pak. Coba, silakan Syahrul. Apa yang kamu ketahui terkait pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah proses membesar Pak. Proses membesar. Oke, bagus. Coba yang lain. Hadi, Ya, Pak. Silakan. Irreversible, Pak. Irreversible. Apa itu Ya. irreversible? Tidak bisa kembali lagi ke awal. Ya, baik. Sangat luar biasa sekali ya. Berarti kalian sudah mempelajari apa yang sudah diperintahkan oleh Bapak pada pertemuan kemarin. Iya Pak. Nah, Ya, Pak. adapun manfaat mempelajari pertumbuhan dan perkembangan ini, kita dapat mengetahui proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup di sekitar lingkungan kita, terutama pada tumbuhan ataupun tanaman yang ada di sekeliling lingkungan sekitar rumah kita. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu melalui kegiatan dengan pendekatan saintifik dan dengan model discovery learning, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, sehingga siswa dapat menjelaskan dan mendeskripsikan terkait perbedaan tahap perkecambahan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Oke ya, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Syahrul dan juga Hadi terkait pertumbuhan dan perkembangan. Tadi sudah disebutkan oleh Syahrul bahwasannya pertumbuhan itu Besar Pak. proses membesar. Terus tadi kata Hadi, Irreversible, Pak. irreversible. Tidak bisa kembali ke semula. Oke, benar sekali ya. Pertumbuhan dan perkembangan ini merupakan pertambahan jumlah sel, massa sel, dan juga volume sel. Pertumbuhan tinggi dan juga bersifat irreversible, tidak bisa kembali ke semula. Kita ambil contoh ya. Syahrul ketika berusia 5 tahun, tinggi badannya itu 120 cm. Kemudian pada saat usia 16 tahun, Syahrul tinggi badannya menjadi 165 cm. Nah, hal tersebut merupakan tahapan-tahapan pertumbuhan yang bisa dilihat tadi. Menurut Hadi, irreversible, tidak dapat kembali ke semula. Berarti Syahrul itu yang awalnya yang sekarang menjadi
tinggi badannya menjadi 165 cm, tidak dapat kembali ke semula. Nah, itu yang dinamakan pertumbuhan. Nah, kemudian pertumbuhan pada tanaman. Nah, bisa dilihat ya, ini pada kacang tanah. Awalnya itu ada biji. Kemudian tumbuh menjadi terdapat akar. Kemudian tumbuh menjadi batang dan juga daun. Kemudian sekarang beranjak pada perkembangan. Oh ya, sebelumnya apakah penjelasannya dapat dipahami? Dapat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ada yang kebingungan boleh ditanyakan ya. Siap. Selanjutnya beranjak pada perkembangan. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu perkembangan dan sudah membaca? Belum Pak, belum. Belum. Baik, Bapak akan menjelaskan terkait perkembangan. Nah, perkembangan ini merupakan proses menuju kedewasaan. Perkembangan juga hampir berkaitan dengan pertumbuhan. Seperti tadi, kata Hadi, pertumbuhan ini bersifat irreversible atau tidak dapat kembali ke semula. Sedangkan perkembangan itu bersifat reversible. Apa itu reversible? Dapat kembali ke awal Pak. Nah, benar sekali. Ambil contoh ya. Pada manusia, kalau proses pertumbuhan itu seperti tadi, tinggi badan bisa diukur. Kan tetapi proses perkembangan ini pada manusia ketika kita kecil, kita disuapi. Kemudian tumbuh, tidak disuapi. Kemudian tua, kita balik lagi ke fase seperti anak kecil, kita disuapi lagi. Nah, itu bersifat reversible atau bisa kembali ke semula. Pada tumbuhan itu, proses perkembangan dapat dicirikan dengan adanya pembentukan tunas, pertumbuhan vegetatif, pembungaan, dan juga reproduksi. Selanjutnya kita beranjak pada proses ataupun tahap perkecambahan. Perkecambahan merupakan serangkaian proses penting yang dimulai sejak masa dormansi sampai menjadi bibit yang sedang tumbuh. Nah, perkecambahan ini dapat dimulai dari penyerapan air atau bisa disebut dengan imbibisi. Nah, berdasarkan letak kotiledonnya, perkecambahan ini dibedakan menjadi dua. Pertama, ada perkecambahan epigeal. Yang kedua, ada perkecambahan hipogeal. Mari kita lihat gambar ini. Nah, sini terdapat perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Kita fokuskan pada kotiledon. Nah, kotiledon yang membedakan antara epigeal dan hipogeal berasal dari katanya itu, epi itu kan di atas, kalau hipo itu di bawah permukaan. Nah, epigeal terjadi pada tumbuhan dikotil atau berkeping dua, sedangkan hipogeal itu terjadi pada tumbuhan monokotil seperti jagung. Sedangkan pada epigeal itu terjadi contohnya pada tanaman kacang tanah. Nah, bisa dilihat pada tipe epigeal, si kotiledonnya ini atau daun lembaganya ini terangkat ke atas, di atas permukaan. Sedangkan pada hipogeal, si kotiledonnya ini bawah permukaan. Inilah yang membedakan antara epigeal dan juga hipogeal. Sampai sini apakah dapat dipahami? Baik Pak, dapat. Oke, baik. Berarti kalian sudah mempelajari pada sebelumnya ya. Selanjutnya, pada pertumbuhan dan perkembangan ini tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ini terdapat faktor internal dan juga faktor eksternal.
Pada faktor internal ini ada dua yang mempengaruhi, yaitu gen dan juga hormon. Gen sendiri itu merupakan pewarisan sifat dari kepada keturunannya. Sedangkan hormon ini sangat mempengaruhi pada laju pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Seperti yang pernah Bapak jelaskan ya waktu itu, ada hormon yang mempengaruhi kerja dari pertumbuhan dan perkembangan, yaitu hormon auksin, hormon giberelin, hormon sitokinin, dan hormon ABA. Selanjutnya faktor eksternal. Nah, di sini ada yang tahu faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Air bukan Pak, air. Air, betul sekali Syahrul. Air. Ada lagi? Itu yang belakang? Suhu. Ya, betul sekali. Ya. Suhu ya. Nah, ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Seperti yang disampaikan tadi oleh Hadi, itu suhu mempengaruhi. Suhu ini mempengaruhi kerja enzim daripada tanaman. Kemudian tadi kata Syahrul, air. Nah, air juga tentunya sangat mempengaruhi pada proses fotosintesis. Kemudian selain daripada air dan juga suhu, faktor lainnya itu seperti cahaya. Nah, cahaya ini sangat mempengaruhi pada saat proses fotosintesis. Berarti sampai sini dapat dipahami ya apa yang Bapak jelaskan. Selanjutnya Bapak akan memberikan TTS atau tugas kelompok. Seperti kemarin Bapak sudah membagi menjadi 3 kelompok. Alhamdulillah asik diberi tugas. Nih, untuk kelompok 1. Baik Pak, hatur nuhun. Kemudian ini untuk kelompok 2. Oke. Kemudian ini untuk kelompok 3. Siap. Oke. Silahkan dikerjakan selama 10 menit. Dikarenakan waktunya sudah habis, silahkan ada perwakilan kelompok untuk menyamakan jawabannya. Saya mau Pak, saya. Oh, silahkan kelompok 1, Syahrul. Ya Pak. Silahkan kita samakan. Yuk. Permisi Pak. Ya. Baik teman-teman, silahkan dibuka lagi tadi tugasnya. Nah, untuk jawaban yang pertama, terima kasih Syahrul ya Pak. telah menyampaikan. Tepuk tangan untuk Syahrul dan kelompok 1 dan untuk kita semua. Baik, mengingat waktu yang sudah hampir selesai, kita akhiri. Namun sebelum itu, ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran kali ini? Siapa? Saya Gimnastiar. Oh, Gimnastiar, silahkan. Siapa? Baik, izin menyimpulkan Pak untuk pembelajaran yang dilakukan pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya, yaitu faktor internal dan eksternal. Baik, Seperti itu, terima Pak. kasih, sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Yo. Terima kasih. Namun sebelum itu Bapak punya oleh-oleh buat kalian untuk menambah pemahaman konsep terkait pertumbuhan dan perkembangan. Ya, di sini ada LKPD. Silakan dikumpulkan minggu depan. Siap. Nah, untuk menutup kegiatan kali ini kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan kita berdoa. Silahkan untuk ketua murid untuk memimpin baca doa mengakhiri pembelajaran kali ini. Baik Pak, Bapak, teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Baik, dari Bapak sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.